Samurai, kembali lagi di Gaptek.id, dan di video kali ini gua pengen nunjukin PC rakitan lagi nih. Ini bukan rakitan yang gua jual ya, bukan paketan yang gua jual, melainkan ya lagi pengen bikin PC yang tematik aja gitu, ala-ala bikin PC putih dengan RGB yang RGB-nya tuh nuansanya tuh ke Natal-Natalan lah gitu, karena momentumnya sekarang lagi Natal nih. Tetapi PC yang ada di sebelah gua ini nggak dibikin kayak Snow White build gitu yang isinya full putih semua. Itu dikarenakan gue pingin ada kontras dari komponen-komponennya gitu. Jadi meskipun ini dominan putih, motherboard dan kartu grafisnya itu tetap gue kasih yang warnanya hitam. Jadi tetap ada kontrasnya. Jadi siluetnya itu bener-bener untuk si GPU dan juga motherboardnya bisa terhighlight. PC ini secara spesifikasi cukup high-end memang, dan beberapa part itu memang gue ambil dari testbed, tapi sebagian kecil aja, karena ya untuk spesifikasinya ini bisa dibilang hampir mentok kanan semua. Bahkan untuk memori pun ini pakai kecepatan yang 7200 MHz. Nah, apa aja spesifikasinya dan kenapa gue menggunakan spesifikasi seperti ini? Berikut gue jelaskan untuk spesifikasinya ya. Untuk CPU-nya itu menggunakan Intel Core i9 14900K. Nggak bisa dipungkiri, memang Intel Core i9 14900K itu adalah CPU mainstream terkencang saat ini. Meskipun memang powernya sangat-sangat besar. Kalau power limitnya dilepas, itu 330-340 watt bisa tembus. Dan gue juga ingin melakukan beberapa tuning dengan CPU ini, karena motherboard yang digunakan ini juga cukup tinggi dan rasanya asik sedikit-sedikit tuning dengan motherboard yang satu ini. Motherboard yang gue pakai ialah Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero. Nah, apa aja yang beda dari versi Hero biasa dengan seri Dark Hero ini? Yang paling jelas ialah sebenarnya ada di slot M.2 ya. Untuk seri Dark Hero itu ada 5 biji slot M.2-nya langsung di dalam motherboardnya. Sementara seri Hero itu biasa banget cuma di 3 biji, tapi dapat Hyper M.2 untuk nambahin NVMe-nya lagi. Semacam red card gitulah. Cuma kalau gue lebih seneng hantem di motherboard aja semuanya langsung banyak begini, lebih seamless. Terus heatsink M.2 juga udah terintegrasi. Lebih proper juga nih untuk bentuk heatsinknya. Kalau I/O itu masih sama ya, tapi versi Dark Hero itu udah dikasih Wi-Fi 7. Tampilannya juga lebih stealth untuk logo ROG yang gede ini, tapi tetap ada LED gede juga di area cover heatsink yang cukup nyentrik, dan PCB-nya juga covernya itu lebih hitam pekat warnanya. Jadi untuk bikin PC hitam putih atau white build juga lah bisa dibilang yang kontras untuk komponen motherboard dan juga kartu grafisnya, gua rasa kayaknya pemilihan motherboard Dark Hero ini bakalan jadi cocok banget. Nah, Dark Hero ini chipsetnya masih Z790 dan udah termasuk di line up refresh dari chipset Z790 ya. Untuk kartu grafis yang gue pakai di sini adalah dari Asus TUF Gaming, yaitu adalah RTX 4080. Kenapa pakainya TUF Gaming? Ya gue ngincar yang warnanya hitam pekat mendekati si Dark Hero-nya sih. Jadi lebih matching aja gitu ketimbang seri yang ROG Strix-nya atau pakai kartu grafis yang lain. Jadi benar-benar bisa match secara warna si kartu grafis dan juga si motherboardnya. Untuk cooling gue pilihnya yang warna putih, tapi ya untuk cooling di sini gue nggak pakai Ryujin 3, tapi pakai ROG Ryuo 3 360 eRGB. Ini sebenarnya secara posisi satu level di bawahnya Ryujin, karena Ryujin 3 tuh udah pakai fan yang daisy chain, kalau ini belum, dan udah ada anima matrixnya, tapi dia bukan semacam kayak LCD yang bisa disematkan kayak video MP4 gitu ya. Kalau GIF itu masih bisa, kalau si Ryuo bedanya itu aja sih. Tapi kalau bicara radiator sama bicara pump-nya sebenarnya itu masih mirip-mirip dengan Ryujin. Lalu untuk RAM gue pakai Kingston Fury Renegade DDR5 RGB. Untuk kapasitasnya ini adalah 32 GB dual channel, dan ratingnya ini lumayan tinggi ya, 7200 MHz. Gue udah punya memori ini lumayan lama, tapi beberapa motherboard Z790 itu nggak bisa jalanin XMP-nya. Bukan karena memorinya jelek, tapi untuk ngejalanin rating di atas 7000 MHz itu memang spesifik banget biasanya motherboardnya. Kalau bisa bahkan yang 2 DIMM, nyari yang 4 DIMM dan bisa jalan di 7200 MHz tuh memang agak-agak sulit, bukan berarti nggak bisa ya. Nah, si Dark Hero ini motherboardnya itu bisa ngejalanin XMP dari si Kingston Fury Renegade ini. Jadi memorinya bener-bener bisa jalan 7200 MHz, nggak perlu dituning ke bawah menjadi 6000 MHz, dia udah bisa jalan. Bahkan klaimnya kalau misalkan gue cek melalui situsnya ROG, itu klaimnya bisa sampai 8000 MHz plus untuk si
Z790 Dark Hero ini. Dan terlebih lagi warna dari memori RAM dari si Kingston ini juga warnanya putih dan lumayan match warna putihnya ke casingnya. RGB-nya juga lumayan terang, dan karena saking terangnya makanya gue bikin jadi warna putih aja biar kelihatan kontras juga di bagian dalam. Karena kan ini untuk tempered glass dari casingnya, dia bukan tipe tempered glass yang gelap ya. Jadi pas banget buat nerangin area-area yang ada di motherboard dan juga di kartu grafis. Lalu untuk power supply, gue pakai Montech Titan Gold 850 watt ya. Gue pernah pakai Montech Titan Gold ini waktu gue ngerakit PC menggunakan casing Montech juga kalau nggak salah waktu itu, yang udah ada fan reverse-nya pertama kali, dan itu power supply lumayan oke. Cuma paling ya kabel 24 pinnya aja yang memang belum flat, jadi memang agak keras untuk nekuknya. Cuma nggak masalah, karena selebihnya gue punya power supply itu di atas 1000 watt dan kayaknya agak kegedean juga ya buat ukuran 4080. Jadi gue pakai si 850 aja karena itu yang ada di studio gue. Untuk SSD gue pakai Samsung 980 Pro. Ini 500 GB sih, tapi kalau kalian mau pakai yang lebih tinggi ya sebenarnya oke-oke aja. Ini gue pakai karena ya ini gue ambil dari testbed gue aja gitu. Dan untuk casing yang gue pakai, ini casing keluaran terbaru dari Montech ya, yaitu adalah Montech King 95. Cakep ya bentuknya ya, putih kayak begini, terus tempered glassnya juga nggak gelap. Dan kalian udah dapetin beberapa fan nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian udah dapetin 6 fan di casing ini. Dan fan yang didapetin itu untuk yang bawah dan juga yang samping sini, itu fannya fan reverse ya, makanya kelihatannya bagus tuh, nggak kayak fan kebalik dipasangnya. Dan ini masih tetap jadi intake gitu di bagian bawah dan juga sampingnya ini. Yang menarik dari casing Montech King 95 ini juga, dia tuh di bagian depan ini panelnya bisa diganti ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakainya itu mesh, itu kalian bisa juga sebenarnya. Dan panelnya nggak dijual terpisah, udah dapat di dalam paket penjualannya. Tapi kalau gue pilih pakai tempered glass gini aja di bagian depannya, karena kalau dipakai yang mesh menurut gue agak aneh aja gitu. Karena fan-nya itu fan samping, ya meskipun bisa dipindahin ke depan sih, tapi jadinya bagian samping itu kopong banget. Di bagian atasnya udah ada dust filter, bagian samping belakang pun bahkan dikasih dust filter. Dan ini casing jadi kelihatan compact, kelihatan agak pendek gitu ya, cuman agak gemuk aja karena power supply-nya itu ditaruh di bagian samping sini, di bagian belakang, bukan di bagian bawah ya. Jadi itulah kenapa casingnya bisa kelihatan compact, jadinya gemuk aja gitu kelihatan casingnya. Dan warna putihnya cakep, dan ini untuk RGB-RGB-annya itu udah bisa sync sampai ke bagian radiator nih selama kalian konekin itu barengan. Jadi kalau misalkan gua mau ganti tema gitu ya sewaktu-waktu, oh udah nggak Natal nih, mau diganti jadi warna lain, bisa jadi kayak begini, warna biru menyesuaikan dengan CPU-nya, mungkin Intel, atau hijau gitu kan menyesuaikan dengan GPU-nya. Itu ada macam-macam ya. Jadi ada beberapa pilihan lah yang bisa kalian pilih, dan lumayan banyak pilihannya. Lalu bagaimana performance dari PC ini? Tuning apa aja yang gue lakuin? Mari kita lompat dulu kali ya ke BIOS dari motherboardnya untuk ngecek di BIOS-nya itu ada apa aja. Lalu kira-kira tuning yang bakalan gue pakai itu apa aja. Habis itu baru kita lompat ke bagian performance. Oke, kita masuk ke bagian BIOS ya. Ini adalah BIOS information-nya. Gue udah pakai versi BIOS 0507 dengan release date itu di 11 Oktober 2023. Ini adalah tampilan awalnya. Bisa kalian lihat untuk memorinya yang gue jalanin itu udah 7200 MHz ya. Hanya dengan XMP doang, nggak ada tuning apa-apa lagi di sini. Di bagian bawahnya itu ada prediction. Ada SP itu 96 yang menunjukkan itu adalah skor dari silicon CPU-nya, karena di motherboard ROG itu ada yang namanya AI overclocking. Kalau kalian masuk ke Extreme Tweaker, itu kalian bisa nemuin menu AI feature agak ke bawah dikit emang, tapi dengan AI feature itu kalian bisa overclocking instan menggunakan AI, dan nanti bakalan disesuaikan dengan cooling dan juga ambience temperatur kalian. Di sini juga untuk cooling itu udah ada poinnya. Untuk cooling dari ROG Ryuwo 3360 ARGB, itu poinnya dapat di angka 151. Udah lumayan baik, tapi misalkan ambience-nya lebih adem, biasanya poin itu juga bakalan lebih naik. Dan ada prediksi-prediksi juga untuk P-core-nya itu bisa berapa GHz, dan prediksi untuk voltasenya itu untuk 6 GHz itu bisa dijalanin di berapa volt. Itu kalian udah dipermudah banget dengan prediction dan juga AI overclocking dari si ROG ini. Kalian bisa melakukan kalibrasi cooling yang kalian pakai melalui advanced mode ini untuk AI overclockingnya. Untuk cara mengaktifkannya itu ada beberapa cara. Kalian bisa masuk ke easy mode, itu udah kelihatan dengan jelas. Ada AI overclocking, kalian tinggal set aja dari normal ke AI optimize, itu dia bakalan langsung aktif untuk AI overclockingnya, atau melalui AI OC guide yang ada di atas. Kalau udah ya tinggal di enable AI aja, habis itu kalian yes, lalu kalian bisa save dan kembali booting.
Oke, selebihnya tuning yang bakalan gue pakai. Untuk core ratio nggak ada yang gue utak-atik, masih auto aja. Dan AI overclocking itu beda dengan AI overclock tuner ya. AI overclock tuner itu untuk mengaktifkan XMP, dan untuk memori di sini gue udah pakai XMP-nya, yaitu XMP 1 dengan DDR5 7200 CL38 di situ. Multicore enhancement-nya gue biarin optimize aja, dan frekuensi ngikutin sama XMP-nya yaitu di 7200 MHz. Tapi yang gue mainin di sini adalah internal CPU power management, di mana maksimum CPU core temperaturnya itu gue set di 85 derajat Celcius. Jadi nanti kalian bisa ngelihat power limitnya dilepas, tapi pakai temperatur limit di 85 itu perbedaannya seperti apa. Karena ketika power limitnya dilepas, seharusnya CPU-nya bakalan dibiarkan berjalan di 100 derajat Celcius. Jadi ini fitur sebenarnya bisa memungkinkan kalian untuk jadi nggak parno lagi karena melihat CPU temperatur zaman sekarang itu selalu berjalan di 100 derajat ketika CPU-nya full load. Ini bakalan berguna, dan nanti gue bakalan kasih unjuk perbedaannya itu seperti apa sebetulnya. Untuk power limit gue tetap biarin dilepas ya, alias 4095 watt di sini untuk package power limitnya, baik itu short ataupun long duration power limit. Oke, kita lihat perbedaan performance-nya dulu ya lewat Cinebench R23. Yang kalian lihat ini sekarang adalah posisi power limitnya dilepas tanpa menggunakan thermal limit. Multicore-nya ada di angka 39.500 lebih dengan single core 2174. Angka yang udah sangat-sangat tinggi. Kalau ambience-nya lebih adem lagi atau mungkin menggunakan testbed sebenarnya bisa tembus ke 40.000 semisal power limitnya itu dilepas. Nah, ketika gue menggunakan thermal limit di 85 derajat Celcius, itu memang ada penurunan untuk multicore-nya. Multicore-nya itu sekarang jadi sekitar 37.700-an, tapi single core-nya itu sedikit meningkat jadi 2.220. Oke, gue rasa untuk multicore yang turun sedikit ini masih bisa dikompromikan, tapi kalau single core-nya naik, sebenarnya masih oke jadinya dengan thermal limit di 85 derajat Celcius. Perbedaannya kayak gimana sih untuk temperaturnya? Nah, ini gue bakalan kasih unjuk lognya nih. Yang kalian lihat sekarang ini adalah power limit dilepas tanpa menggunakan thermal limit. Tanpa menggunakan thermal limit, tentu CPU-nya itu bakalan di-push terus di 100 derajat Celcius. Ini bakalan ngebikin kesan, wah pakai water cooling 360 mili jadi sia-sia dong kalau misalkan temperaturnya tetap 100 derajat Celcius. Yang membedakan adalah CPU package power. Dengan ROG Ryuwo 360 ini, CPU package power yang bisa ditahan pada level 100 derajat Celcius ialah 351 watt. Itu udah cukup tinggi, sangat tinggi bahkan ya. Dan ini kondisi tesnya semua di dalam casing dan menghasilkan multicore yang lebih kencang tadi di Cinebench R23 ada di angka sekitar 39.000 lebih. Ketika gue menggunakan temperatur limit di 85 derajat Celcius, tentu kalian bakalan lebih ngerasa aman ya, karena oh temperaturnya masih di 80-an gitu kan. Tapi CPU package power yang ditarik ini nggak sampai 350 watt. Jadi dengan temperatur limit di 85 derajat sekian, itu CPU package powernya ternyata bisa berjalan di sekitar 288 watt maksimumnya. Cuma kalau gue sih nggak masalah ya, selain karena berhemat listrik, ternyata efisiensinya juga lebih oke. Efisien secara temperatur, efisien juga secara performance. Karena selisihnya lumayan tuh, bisa 70 watt bahkan lebih dari 70 watt, tapi performance yang turun itu masih nggak terlalu jauh karena masih dapat di 37 ribuan tadi untuk multicore-nya, dan single core-nya naik sedikit pula. Dan untuk performance-nya nih, PC ini bisa ngapain aja. Kali aja ada yang mau rakit PC dengan spesifikasi yang kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Dipakai buat Blender untuk GPU. Ini untuk scene classroom gue bisa dapetin di sekitar 1641 sampel per menit ya. Untuk GPU pun si RTX 4080 ini sebenarnya nggak sepower hungry itu ya, nggak kayak 4090. Karena untuk power draw dari GPU-nya pun itu ada di sekitar 300 watt sekian lah, nggak nyampe 350 watt bahkan. Untuk ukuran GPU high-end itu sebenarnya masih oke. Dipakai buat Adobe Premiere untuk project yang biasanya gue pakai benchmark itu beres dalam waktu kurang lebih 45 detik aja untuk video berdurasi 2 menit 29 detik yang diekspor ke resolusi 4K preset YouTube. Kemampuan GPU jika dites melalui 3D Mark TimeSpy, grafik score-nya itu dapat di sekitar 27 ribuan ya, CPU score-nya di 23 ribuan dengan overall di sekitar 26 ribu sekian. 3D Mark TimeSpy Extreme itu grafik score-nya ada di sekitar 13.100 sekian, CPU-nya itu di 12.000 sekian, dan untuk overall-nya itu hampir mendekati angka 13.000. Oh ya, yang menariknya ketika CPU-nya itu power limitnya dilepas dan dia bisa ngehantem 350 watt, itu temperatur dari VRM-nya
cuma berjalan di 60 derajat aja maksimumnya, yang berarti heatsink VRM-nya ini bekerja dengan sangat-sangat baik di ROG Maximus Z790 Dark Hero. Main game resolusi 4K bisa atau enggak? Ya bisa, sebagian native, sebagian itu di upscale. Kayak Cyberpunk 2077 otomatis ya untuk resolusi 4K kalian perlu menggunakan DLSS 3 frame gen karena ini GPU high end, jadi rasanya kayaknya kalau nggak pakai ray tracing gitu kan, nggak dimentokin ke kanan semua, kurang oke gitu. Tapi gambarnya oke kok, karena gue pakai DLSS 3-nya itu quality ya, rata-rata FPS masih bisa dapetin di 60. Kalau Death Stranding pakai DLSS quality itu masih tumpah-tumpah sih, hampir 200 rata-rata FPS-nya. Jadi kalau kalian mau mainin resolusi native pun sebetulnya masih fine jika monitor kalian tuh 4K 120Hz atau 4K 144Hz. Kayak Hogwarts Legacy, setting ultra, ray tracing ultra, DLSS quality, 4K 60 juga bisa lebih ya, bahkan 4K 75 itu masih bisa kekejar. Horizon Zero Dawn bahkan jika menggunakan DLSS quality itu 4K 144 udah kekejar, meskipun ya 1% low frame rate-nya sih sebenarnya ya nggak sampai ke 4K 120, tapi paling nggak kalau misalkan kalian aktifin G-Sync, itu kan dia bakalan jadi variabel juga ya refresh rate-nya. Starfield juga masih oke, masih bisa dapetin di atas 100. Turunin DLSS-nya ke mode balance aja itu sebenarnya bakalan kekejar sih di 4K 120. The Last of Us Part 1 setting ultra DLSS quality itu bisa dapetin rata-rata di 100 FPS lebih juga. Ya kalau kalian mau turunin ke setting high itu sebenarnya 4K 120 mungkin bisa kekejar juga. Dan selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider yang masih gue pakai di sini 4K 120 masih kekejar ya, semisal kalian menggunakan ray tracing ultra dan juga DLSS quality. Kalau nggak pakai ray tracing mah sebenarnya semuanya bakalan kekejar aja untuk 4K 120. Lalu untuk Valorant di sini masih bisa dapetin di atas 700. Bahkan ini gue udah pakai resolusi 4K. Kebayang kalau pakai resolusi Full HD, ini tumpah-tumpahnya kayak apa coba? Oke, kira-kira segitu ya untuk PC yang gua rakit kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah PC ini terlalu OP, terlalu keren, atau mungkin ada yang bisa diimprove? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Untuk tahu total harganya, mungkin kalian cek juga di kolom deskripsi. Itu nanti gue bakalan jabarin untuk total harganya itu berapa ya. Karena pas gua lagi ngerakit ini, jujur sih gue nggak ngitung karena sebagian komponen ya itu gue dipinjemin sama ROG dan juga Montech sih, selebihnya baru pakai komponen gue pribadi kayak gitu. Oke, komen aja di bawah ya dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.